bisa pandang dan ada lampu Sulawesi ya. Ya, jangan dipandang ke sini. Lumayan. Tapi ini bentar lagi dikerubah nggak? Berubah posisi kiri kanan. Jadi ini terlalu. Sombongnya bulat nih. Jadi kamu apa yang kamu mau?
Iya. Siapa aja deh. Oh, makanya kamu ngomong terus ya? Iya, siap. Sini nggak bisa diatur ya. Sini nggak bisa diatur ya. Backbone juga ini nggak bisa diubah jadi 2.500. Kita pengen naikin juga saya. Santai aja, banter ya. Kalau salah kita upload terus. Itu namanya guru loh, ngerti nggak ngerti ulang lagi. Apalagi Bandungan loh. Oh iya, udah banyak loh ya. Keluarga Bill ini udah tahu deh, dia udah tahu, jadi udah tahu keluarga Bill. Kalau ini nggak ngerti. Sampai buku dapat pertanyaan, jadi nggak ada salah benar. Nggak ada salah, nggak ada itu. Kalau salah ternyata. Kita foto video atau juga bisa berfoto? Untuk video, saya untuk video. Beda ya? Foto-foto dia flash, dia Oh iya, ini nggak ya, dia langsung. ini komik. Ada yang lebih ekstrim lagi, tapi malas bawa gede-gede kali pak. Dia video lebih gede-gede lagi. Oh, bisa. Ini kan simple, dia cuma bisa pakai baterai. Fokus ini jadi mikrofon. Ini udah clear. Yes, audio. Oke, kedua juga.
Sobat Time, ya, kita akan bincang-bincang dengan generasi Z dan campur baurkan dengan generasi milenial. Ya, bagaimana pandangan generasi milenial terhadap UMKM? Yang pasti, pasar sekarang dipenuhi oleh generasi milenial. Persepsi mereka sebenarnya sangat penting supaya UMKM tahu bahwa pasarnya sudah berubah. Ya, kemauan pasar, perilaku pasar juga akan menentukan bagaimana produk UMKM itu dijual dan dikonsumsi oleh kalangan dunia. Jadi siapa yang harus berubah? Apakah anak muda harus berubah atau UMKM harus berubah? Pastinya tentu ya yang produksi yang berubah. Mungkin dia suka makanan yang tidak terlalu manis, karena dia merasa sudah manis, ya kan? Atau dia membuat ingin warna-warna yang tidak terlalu distinct, lebih soft. Ya, tentu mereka punya gaya, mereka punya cara, mereka punya perilaku sendiri. Hari ini kita akan bincang-bincang dengan salah satu anak milenial, ya, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Gayus, ya, Universitas dan Banda Aceh. Ini katanya mau bimbingan skripsi dengan saya, nih kan. Jadi kita malam ini kita mau tanya-tanya ini, ya, apa yang kamu ketahui tentang UMKM? Jadi menurut saya UMKM itu adalah suatu usaha produktif. Jadi UMKM di Indonesia menurut saya ini sudah mencakup seluruh Indonesia. Indonesia sudah mulai serius dengan UMKM karena ekonomi di Indonesia mulai lebih meningkatkan ekonomi. UMKM di Indonesia lebih meningkatkan ekonomi. Ya, jawaban jangan kayak mahasiswa. Iya. Pakai teori ya. Iya. Santai saja. Nah, kira-kira kamu lihat UMKM ini di Gayus, ya, gimana cara melihatnya? UMKM di Gayus sekarang menurut saya stabil. Perjalanan UMKM di Gayus itu saat ini saya kira karena sudah banyak milenial itu terjun ke UMKM. Jadi UMKM jadi milenial ini memberi inovasi terhadap UMKM, sehingga UMKM yang ada ini sudah mulai naik kelas dari UMKM yang dulu dan UMKM yang sekarang. Sobat, UMKM menarik. Ya, bagaimana saya pernah sampaikan sebelumnya, sekarang banyak UMKM dibidani, ya, dilakukan oleh anak-anak muda bersama anak muda sehingga menimbulkan inovasi baru, ya, dan menimbulkan keunggulan yang menambah daya saing produk bagi Indonesia maupun internasional. Menarik karena Gayus itu kita tahu pasti punya banyak juga keunggulan, misalnya Sriwangi, misalnya juga gula aren, kopi. Nah, gimana? Apa produk-produk yang kamu sendiri ketahui dan kamu konsumsi produk kayak tersebut? Di Gayus itu banyak sumber daya alam yang masih yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat banyak. Ya. Contohnya ada kopi, Sriwangi, kemudian ada gula aren, ada tanaman-tanaman budaya. Jadi saya sebagai masyarakat Gayus sering mengkonsumsi yang utama kopi, karena kopi itu udah kebiasaan masyarakat di sana dan banyak kedai-kedai kopi yang sudah berkembang sekarang. Dan pergaulan di masyarakat di sana memang udah tradisi kopinya udah melekat. Sama, Ya. Bangga Aceh, aku Aceh, bukan enak kopi Gayus. Kalau saya orang Gayus itu saat ini. Aku yakin, ya, enak. Kalau si orang Gayus bilang enak. Ya. Nah, orang Aceh bilang enak.
yang setahu kamu produk-produk UKM yang sudah mempunyai kemasan yang baik ada nggak di Gairus? UMKM yang mempunyai kemasan yang baik menurut Ya seperti yang di sini kan kemasan udah bagus ya. Di belakang kita ada kan di Gairus yang juga mulai mengarah ke sana. untuk saat ini di Gairus masih sedikit yang memiliki kemasan. Sudah ada sedikit, tapi pemasarannya masih belum mencapai target. Luas ya. Belum luas. Di sekitar Gairus. Kamu sendiri di Kompleks Kopi dan Bisnis ya, kita kan adalah pelajaran tentang kekeluargaan. Kira-kira kamu suka nggak ada dengan pelajaran atau juga punya wirausaha sendiri? Sebenarnya sebelum saya masuk ke mata kuliah wirausahaan udah terjun ke usaha. Namun karena Pak dengan kuliah jadi usahanya lumayan anjlok. Apa usahanya? Ada kolam pancing, grosir. Banyak juga ya. Berarti kan tinggal diatur saja antara kuliah dengan usaha ya, diatur dengan baik, dikelola dengan baik sehingga kuliah tidak terganggu dan bisnis juga tidak terganggu. Jadi kira-kira kalau sudah selesai ini mau jadi PNS atau jadi pengusaha? Oh ya, apa meneruskan kolam pancing berarti dengan resmi atau Untuk dasar usahanya masih meneruskan, tapi ada inovasi lain untuk menciptakan usaha baru yang bisa menampung pengangguran di cita-cita. sangat bagus ya, karena juga saya tahu pasti saya sudah sering juga ke Gairus dan sumber daya alam juga sangat banyak untuk dibuat nilai tambahnya lebih tinggi. Saya sendiri di NA Coffee ada produk namanya Jaguar. Tahu apa Jaguar? Jaguar itu jahe gula aren. Itu dari Gairus. Ya, kita pesan dari Gairus. Itu gula arennya dari Gairus. Dua-dua. Ada kombinasi di Gairus jahe dengan gula aren. Rasanya enak. Karya promosi ya. Namanya di NA Coffee, nggak tuh ya. Dari Gairus. Dan kita rencanakan mau mengemas lagi. Kita kemas lagi sehingga mempunyai nilai tambah dari sisi kemasan dan branding. Kamu ini harus berpikir pada itu sebagai pemilik daerah. Ya, sebenarnya saya pemilik daerah lumayan iri dengan inovasi Bapak karena kami yang di daerah belum bisa gitu. Nah, makanya harus ya. Dan itu baru satu contoh. Bagaimana dengan Seriwangi? Kita juga ada jual produk Seriwangi dari Bunda Meriah, obor. Ya, sudah ada pengemasan. Jadi bisa saja kita melihat yang sudah ada dulu. Ya, bisa dilihat obornya. Bagaimana bisa kembangkan di sana. Tidak usah alam, tapi mampu meningkatkan nilai tambah. Karena seperti itu. Kalau hanya sekedar menjual, hanya sekedar mendapat untung, itu tidak terlalu berdampak pada daerah. Ya, oke, bisa dapat untung. Tapi daerah kan nggak ada punya nilai tambah. Yang keinginan nanti adalah orang lain yang mendapatkan, misalnya raw material dikirim ke daerah, kemudian orang daerah reproduksi dikirim lagi ke Gairus. Orang Gairus itu yang merasakan betapa adalah orang luar. Kalau sebagai pemilik daerah hanya melihat saja. Nah, kira-kira menurut kamu bagaimana anak milenial menyikapi ya teman-teman kamu generasi Z tentang produk-produk UKM? Terus sekarang ini
harus memang terjun ke UMKM karena milenial itu sudah mulai paham dengan teknologi. Jadi inovasi di era digital sekarang ini, inovasi untuk meningkatkan UMKM dimanapun itu harus setarakan dengan digital sehingga UMKM itu bisa lebih cepat berkembang. Ya, jadi memang kalian harus ambil peluang ya. Sekarang mungkin masyarakat belum memahami digital, maka kalian juga pelajari bagaimana produk-produk masyarakat rekayasa dan didigitalisasikan, ya, sehingga mereka akan lebih terbantu, ya, penjualannya lebih luas, tidak hanya di Gaius, di seluruh Indonesia bahkan internasional. Itu sebagai tanggung jawab kalian yang terpelajar, ya, apa namanya, BSDKU, ya, USK Gaius. Ada manfaatnya USK Gaius. Banyak sekali manfaat. Apa manfaat? Yang pertama, pemuda di sana bisa ilmu untuk mengembangkan ekonomi daerah dan bisa saja menjadi suatu pemerataan ekonomi di daerah itu. Pemerataan pendidikan ya. Ada pemerataan pendidikan sehingga masyarakat di sana yang memang tidak mampu ataupun yang memang kurang mampu bisa mendapatkan akses sekolah lebih mudah dengan adanya SDKU itu. Jadi harapan kamu bahwa BSDKU semakin ditingkatkan. Ya, harapan saya untuk SDKU harus dimajukan. Kalau jawab siapa? Tanggung jawab bersama. Maksud kamu agar cepat selesai, ya, kembali ke Gaius, bangun Gaius. Tingkatkan pertumbuhan UMKM, ya, karena UMKM ini yang menjadi bis ekonomi rakyat. Yang baik, selama 2023, ya, bagaimana kamu melihat perkembangan ekonomi di Gaius dan UMKM selama 2023? Apa baik-baik saja atau tidak baik-baik saja? Yang saya lihat untuk sekarang ini ekonomi di Gaius memang masih belum stabil dikarenakan efek dari COVID-19. Jadi, namun dengan demikian UMKM yang sudah ada sudah mulai berinovasi untuk mencari jalan lain untuk mengembangkan bisnis UMKM di sana. Ya, support lain hampir rata-rata mungkin kalau dari kota masih merasakan masuk Gaius bagaimana perubahan kondisi ekonomi setelah pandemi. Mungkin tidak secepat kota-kota besar karena recovery itu terobosan-terobosan baru. Dan yang menariknya pernyataan dari Faisal, ya, anak muda milenial belajar berperan dalam berinovasi. Kita harapkan ke depan mereka menjadi generasi penerus untuk membangkitkan ekonomi daerah. Ya. Tapi dengan mereka penuh ide-ide kreatif, penuh peran-peran yang mereka bisa ambil dalam mengembangkan perekonomian daerah. Oke, Raisa, kamu kepada Aceh sudah berapa kali? Kepada Aceh sudah sering. Sudah sering. Bagaimana kira-kira kamu tahu tentang UMKM di Banda Aceh? Kalau kita lihat di belakang kita ini ada beberapa produk UMKM. Nah, menurut kamu gimana? Untuk di Banda Aceh UMKM itu sudah lumayan maju dan sudah lumayan besar. Menurut saya UMKM di Banda Aceh sudah mulai stabil dengan keadaan sekarang.
sehingga ekonomi pada masyarakat bisa meningkat signifikan dan mendapatkan pendapatan lebih bagus, ya pendapatan lebih bagus atau ekonomi lebih baik. ya. Berarti kamu setuju bahwa UMKM itu mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi? Sangat setuju dengan UMKM itu akan meningkatkan ekonomi. Juga UMKM mendongkrak perekonomian rakyat. UMKM dapat mengurangi kemiskinan. Ya. Anak muda sudah terjun ke sektor usaha sehingga mampu mewarnai usaha di UMKM, baik dari sisi inovasi, sisi kreatif, Lama. ya. Itu juga di Galus. Ya. Di harapan kamu bahwa ke depan baik di Galus atau di Aceh, pertama pertumbuhan UMKM akan lebih baik dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan meningkatkan nilai tambah yang lebih baik dan tentu akan membantu daerah dalam PAD-nya, ya, pendapatan asli daerah sehingga masyarakat akan tentu. Sobat lain, ya, kalau kita diskusi dengan lainnya panjang. Jadi saya sudah memberi gambaran bahwa yang pertama adalah sobat UKM, mereka sudah banyak terjun di dalam dunia usaha. Itu mewarnai perkembangan UMKM. Itu mewarnai kreativitas yang sudah ada. Apalagi berbasis resources, ya, sumber daya alam yang begitu melimpah di Aceh, ya. Ya, supaya bahwa sumber daya alam itu betul-betul dimanfaatkan oleh masyarakat Aceh. Nilai tambahnya akan dirasakan oleh masyarakat Aceh. Jadi sumbangan generasi muda ini saya pikir sangat penting. Ya, maka perlu adanya wacana untuk membagikan mereka. Karena ke depan ini, ya, kita memiliki bonus demografi, di mana generasi milenial, generasi Z itu akan tumbuh lebih banyak, dan itu mewarnai pasar, mewarnai dunia usaha. Ya, bagi UMKM yang sudah ada, ketika buyer berganti menjadi anak-anak milenial, ini akan merubah tata cara berkomunikasi dengan mereka, tata cara di dalam mengkonsumsi produk mereka, tata cara di dalam mengambil keputusan produk mana yang sesuai. Dan yang terpenting adalah kita wajib kreatif dan inovatif. Tidak kreatif, maka mati. Dan yang pasti, jangan lupa beli, pakai, dan bangga produk UMKM Aceh. Produk UMKM Galus. Terima kasih Faisal atas kedatangan studio ini pada malam hari ini. Sudah lama menunggu, ya, waktu antriannya. Ya, mudah-mudahan pendapat kamu ada manfaatnya bagi kita semua dan menjadi contoh bagi generasi yang lain, terutama kamu sudah mencoba program usaha, dan yang penting kamu cita-citanya adalah menjadi seorang pengusaha. Insya Allah tercapai. Terima kasih banyak. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menakutkan.
Alhamdulillah selesai Robi, terima kasih bacaan. Sebelum pulang makan dulu. Iya. Saya ke Jadi ya, Indonesia. nanti ketemu jangan ini lah. Iya, iya. Siapkan dulu baca-bacaanmu dan Siap. jangan boleh ada itu. Ya. Masih Pak. Yuk. Alhamdulillah selesai kerja keras Robi dan kawan-kawan. Belum putus, tertutup. Wah, ini Robi dan kawan-kawan dari siang tadi, ya luar biasa. Pas mau ditunggu ya. Nonton live aja, Pak. Nonton live aja. Ya. Tadi pagi kita sudah dapat 4 tik, ya. Insya Allah cukup untuk tahun ini, penutup tahun ini. Bulan depan kita ketemu lagi dengan UKM-UKM yang lain. Yang penting tetap semangat. Ya. Ini lagi beres-beres. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.